Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana hari ini 14 abad yang lalu kekasih Allah, seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat luar biasa, paling sempurna di atas dunia ini dilahirkan, yang mana dengan kelahiran beliau sendiri, jangankan kita sebagai umat, para nabi-nabi sebelum saja sangat bergembira menunggu kelahiran beliau. Hal ini ada tercantum dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah pada ayat yang ke-129. Ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana wab'as fihim rasulan, wahai Allah, wahai Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, utuslah seorang rasul dari golongan mereka, yatlu alaihim ayati, yang akan mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayatmu, yang mengajarkan kepada mereka akan semua isi kandungan Al-Qur'anmu, yang akan wayuzakkihim, dan akan membersihkan segala hati-hati mereka, kata Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Bayangkan Bapak kaum muslimin, ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ismail saja yang sangat begitu mulianya, 30 generasi sebelum dari Nabi Muhammad dilahirkan sudah sangat menunggu dan meminta kepada Allah, lahirkan Rasul, lahirkan seseorang manusia yang sempurna bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan nabi yang lainnya. Ada diterangkan dalam Quran surat ke-61 ayat yang ke-6. Wa mubashir, ketika Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan para umat-umatnya. Apa kata Nabi Isa kepada umatnya? Ada sebuah kabar gembira, kata Nabi Isa. Apa itu wahai Nabi? Akan datang setelahku seorang nabi dari golongan mereka, seorang nabi setelahku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, kata Nabi Isa alaihi salam. Ini gambaran dalam Quran. Ketika Nabi Allah Ibrahim sangat begitu senang akan kelahiran Nabi Muhammad nantinya. Bahkan Nabi Isa pun juga mengatakan kabar gembira, akan datang seorang rasul setelahku nanti. Lalu bagaimana dengan kita umat? Apakah kita umat sudah bergembirakah dengan kelahiran beliau yang bertepatan 12 Rabiul Awal hari ini? Inilah yang mesti ditumbuhkan bagi seseorang yang beriman. Inilah yang mesti kita tumbuhkan, kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana menumbuhkan akan kasih sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau rela berkorban selama hidupnya. Ini yang mesti ditampakkan oleh umat-umat beliau. Apalagi hari ini Bapak kaum muslimin, di mana kita melihat di Perancis ada orang presiden yang secara langsung menghina Rasul kita, yang secara langsung menghina akan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tak tergerak hati kita? Apakah tak tersakiti hati kita ketika Rasul kita yang selama hidup berjuang untuk kita, sementara dihina oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang-orang non-muslim? Apakah kita hanya akan diam saja? Timur Tengah sudah memulai memboikot segala produk-produk dari Perancis. Bagaimana dengan Indonesia yang mayoritas umat Islam, yang paling banyak umat Islam di satu negara adalah Indonesia? Apa yang sudah kita buktikan cinta kita terhadap orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini yang mesti ditampakkan. Karena beliau dahulu hidup Bapak kaum muslimin, beliau itu hidup sepanjang hidup hanya memikirkan kita. Hanya memikirkan kita sebagai umat yang hadir dalam masjid hari ini. Coba lihat dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dalam riwayat Imam Abu Daud juga diterangkan ketika beliau berkurban dengan beberapa ekor domba. Apa yang terucap dari lidah beliau? Haza anni, ini kurban dariku ya Allah, wa amman lam yudahi min ummati, dan ini kurban untuk umatku yang tidak ikut berkurban ya Allah.
Belum kita lahir Bapak dan Ibu, belum kita ada di dunia Allah ini, belum kita diciptakan, beliau telah mengingat kita. Apa seolah-olah kalimat beliau, ya Allah, ini ada beberapa ekor domba ya Allah, aku niatkan kurban ini untukku dan untuk keluargaku. Belum denganku ya Allah, untuk umat-umatku yang hari ini, untuk umat-umatku yang akan datang ya Allah. Andai kata umatku itu belum sempat untuk berkurban, andai kata umatku belum punya kemampuan untuk berkurban, andai kata umatku tak punya harta untuk berkurban, maka aku kurbankan mereka hari ini, sampaikan pahala kepada umat-umatku ya Allah. Kita yang diingat oleh beliau. Belum kisah beliau yang lain. 3 hari 3 malam Nabi itu pernah tak keluar dari rumahnya. 3 hari 3 malam Nabi itu hanya mengurung diri di dalam rumah. Maka kala itu sahabat bertanya, kemana Rasul, kemana Nabi, kenapa beliau tak ikut salat berjamaah dengan kita? Maka mengadulah sahabat kepada anak beliau Fatimah, wahai Fatimah, kenapa ayahmu? Kemana ayahmu wahai Fatimah? Maka Fatimah menemui Nabi. Ketika Fatimah menemui Rasulullah, maka didapatilah Rasul dalam keadaan bersujud sambil menangis kepada Allah. Bertanya Fatimah, wahai ayah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu tak henti-hentinya bersujud menangis kepada Allah? Maka Rasul menjawab, anakku Fatimah, kenapa 3 hari 3 malam aku tak keluar dari rumah, hanya mengurung diri di dalam rumah. Aku hanya sekebenas untuk bersujud menangis kepada Allah. Karena 3 hari yang lalu aku didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril gambarkan kepadaku akan 7 pintu neraka. Maka dari 7 pintu itu, kata Jibril, ada 1 pintu yang mana pintu itu akan diisi oleh umatmu wahai Muhammad. Mendengar ada 1 pintu dalam neraka bahwa diisi oleh umatku, aku tidak tega mendengarnya. Aku tidak sanggup mendengarnya, kata Rasul. Tak tahan hatiku mendengar bahwa akan ada umatku yang berada dalam neraka. Maka sejak kabar itu datang kepadaku dari Jibril, maka aku tak henti-henti 3 hari 3 malam bersujud menangis memohon ampunkan dosa-dosa umatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diingat? Kita. Belum dengan yang lain kisah beliau. Ketika beliau salat subuh berjamaah, pelan Bapak kaum muslimin, lambat gerakan beliau. Ketika ruku lambat, ketika i'tidal lambat, ketika semua gerakan begitu lambatnya. Maka bertanyalah kala itu sahabat selesai salat, wahai Rasul, kenapa lambat daripada gerakan ibadahmu? Apakah engkau sakit ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? 3 hari sudah aku tak makan, kata Rasulullah. Menjerit hati sahabat mendengar Nabi tidak makan 3 hari. Apa kata sahabat, wahai Rasul, andai kala engkau tak punya makanan untuk kau makan, silahkan minta kepada kami. Kami tidak tega ya Rasulullah. Kekasih Allah, orang tercinta dari Allah, tidak makan 3 hari, minta pasti kami berikan. Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, perhatikan jawabannya Bapak dan Ibu. Biarkan aku yang kelaparan, asalkan umatku jangan merasakan kelaparan. Biarkan aku yang merasakan kesusahan, asalkan umatku tidak merasakan kesusahan, kata Rasulullah. Siapa yang diingat oleh beliau adalah kita. Bertepatan hari ini dengan 12 Rabiul Awal, apa yang sudah kita lakukan untuk beliau? Kenapa ketika orang memberikan uang 100.000, begitu berterima kasihnya kita kepada orang? Dibantu oleh seseorang orang uang sekitaran 500.000, dibantunya kehidupan kita 500.000 rupiah, sepanjang hidup sampai kita wafat kita ingat kepada orang tadi. Nabi setiap saat, setiap waktu, sepanjang hidup sampai wafat mengingat kita sebagai umat. Kenapa terkadang kita lupa kepada beliau? Tidak ada orang yang lebih cinta kepada kita melainkan Rasulullah. Bahkan sampai akhir hayat Nabi, berada beliau dalam pangkuan Aisyah, hadir di kala itu Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi sakaratul maut.
perlahan sakaratul maut itu beranjak dari kaki Nabi. Ketika perlahan apa yang terucap oleh Nabi, bukan beliau bertanya di mana sahabatku, bukan beliau bertanya di mana anak-anakku, bukan beliau bertanya di mana saudara-saudaraku, tetapi yang beliau tanyakan, bagaimana keadaan umatku setelah aku pergi, kata Rasulullah. Kita yang diingat. Wafat beliau hari ini, Bapak kaum muslimin. Bangkit kita dalam kubur nanti, ketika semua orang telah meninggal dunia, lalu manusia dibangkitkan satu persatu. Pertama kali yang dibangkitkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dibangkitkan, melihat beliau ke kiri dan ke kanan, melihat beliau dalam keadaan heran, bertanya, malaikat bertanya, Allah, kenapa engkau heran ya Rasulullah? Bukankah engkau senang kau dahulu dibangkitkan? Apa jawaban Nabi? Tidak. Aku heran, kemana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Kata Rasulullah. Sampai ke dalam surga pun, ya Rasul, engkau telah cukup menderita ketika hidup di dunia. Engkau telah cukup susah hidup di dunia. Silahkan hari ini kau nikmati akan kenikmatan di surga. Apa jawaban Nabi? Tidak, aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatku aku masuk juga ke dalam surga, kata Rasulullah. Kita yang diingat oleh beliau. Makanya para nabi-nabi saja sangat bergembira dengan kedatangan beliau. Para nabi-nabi Allah saja sangat gembira dengan kelahiran Nabi. Para sahabat-sahabat sangat memuliakan beliau. Bagaimana dengan kita umat yang sepanjang hidup selalu diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini perbanyaklah mengikuti sunnah beliau. Tanamkan cinta kepada Rasulullah dan musuhi orang-orang, dan doakan orang-orang, musuhi orang-orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga orang-orang yang menghina Rasulullah diberikan hidayah oleh Allah. Tapi andai kata Allah tak memberikan ia hidayah, kita bermohon kepada Allah, hancurkan orang-orang yang menghina Nabi-Mu sehancur-hancurnya ya Allah. Tanamkan umat-umat Islam, boikot semua daripada produk-produk Perancis, boikot semua produk-produk yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibutuhkan. Bahkan malaikat saja juga bersumpah, juga mengatakan ragima anfu rajulin, hinalah umatmu wahai Muhammad. Siapa umatku yang hina itu wahai Jibril? Adalah mereka yang ketika disebutkan namamu falam yusalli alayya, tapi lidahnya tak tergerak untuk berselawat kepadamu. Bahkan dalam yang riwayat lain, bu'dan itu berbeda dengan ba'id. Kalau ba'id dalam kaidah Arab disebutkan dengan jauh, kalau bu'dan disebut dengan keterlaluan. Siapa umatmu yang keterlaluan itu ya Rasul? Adalah umatku yang ketika mendengar namaku tapi lidahnya tak tergerak untuk berselawat kepadaku. Terakhir Bapak dan Ibu, di masa Nabi ada seseorang yang tiap hari salat di belakang Rasulullah, tiap hari salat di belakang Nabi. Lalu suatu ketika Nabi tak melihat orang itu, maka Nabi bertanya, kemana si fulan? Maka didatangilah ke rumah si fulan tadi. Ternyata si fulan dalam keadaan sakit. Bertanyalah Rasul, wahai fulan, kenapa engkau sakit? Karena aku sudah beberapa hari tak makan ya Rasulullah. Kenapa engkau tak makan? Karena aku berfikir ya Rasul, mungkinkah ketika di dunia aku melihat wajahmu, apakah mungkin ketika di akhirat aku juga bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Bayangkan Bapak dan Ibu, ada orang yang tiap hari salat bersama Nabi, ada orang yang tiap hari memandang wajah Nabi, ada orang yang tiap hari diimami langsung oleh Rasulullah, masih berfikir apakah mungkin di akhirat akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekalipun tak melihat Nabi, kita sekalipun tak memandang wajah beliau, kita sekalipun tak pernah salat di belakang beliau, kita tak pernah berkumpul dengan beliau, apakah pernah kita berfikir apakah mungkin kita bersama dengan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, semoga hadirnya kita di rumah Allah hari ini, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan tak kala yang di bumi telah mengeluarkan kandungan isinya, wa qala linsanu malaha, pada saat itu manusia akan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, semua akan menjadi saksi kata Allah.
Maka mana tahu dari tanah yang sedang kita duduki hari ini, inilah yang akan menjadi saksi kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah akan menjadi saksi nanti kita juga dikumpulkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.